Garuda Squad balik lagi sama Mimin di Sports Update ID, channel berita bola terkini. Gila guys, merinding Mimin semalam. Kalian wajib tahu gimana timnas kita ngebungkam Cina 1-0 di GBK. Dari mulai Saiwar pelatih lawan yang nyelekit abis dan ngeremehin kita, terus dibales sama Korea supporter kita yang bikin dunia kagum. Lanjut aksi magis dari seorang Ricky Kambuaya di lapangan tengah, sampai akhirnya sejarah baru terukir buat Garuda. Plus yang paling penting, kita resmi lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gokil abis. Oke Garuda Squad, kita mulai dari yang bikin panas kuping sekaligus bikin kita senyum puas di akhir nih. Ingat kan gimana pelatih Cina, Branko Ivankovic, sebelum tanding tuh kayaknya pede banget ya ngeremehin timnas kita. Dan atmosfer Gelora Bung Karno? Katanya sih dukungan supporter kita dan keangkeran GBK itu terlalu dilebih-lebihkan. Pak pelatih ngerasain atmosfernya semalam dari awal sampai akhir kan ya? Pasti dong. Gimana ya, kadang tuh omongan gede di awal malah jadi bumerang, jadi senjata makan tuan. Timnas kita sih diem-diem baik, fokus persiapan, tapi begitu peluit dibunyiin di lapangan, gak pakai banyak omong, langsung buktiin kualitasnya. Dan GBK, jangan ditanya dong, ini bukan stadion, itu lautan manusia yang masih energi luar biasa buat para pemain kita. Setiap teriakan, setiap nyanyian, itu jadi tamparan keras buat yang ngeremehin. Kalian setuju gak sih Garuda Squad? Saiwar model begini tuh justru malah bikin semangat pemain kita makin kebakar buat ngebuktiin kalau Indonesia itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Mental anak-anak Garuda makin terasa jadinya. Nah, ngomongin atmosfer GBK yang katanya biasa aja itu, justru supporter kita, khususnya Ultras Garuda dan La Grande Indonesia, ngasih pertunjukan kelas dunia yang bikin Mimin pribadi merinding parah. Siap-siap merinding lagi guys, karena ini bener-bener keren. Seriusan, Mimin sampai speechless lihat kreativitas dan kekompakan mereka semalam. Ini bukan cuma soal rame ya, bukan cuma soal berisik, tapi ini soal pesan, soal kebanggaan, dan soal dedikasi. Bayangin aja mereka bisa bikin koreo Gatot Kaca yang merobohkan tembok besar Cina. Ini bukan kerja semalam 2 malam guys, ini pasti persiapan matang dan butuh pengorbanan besar. Salut banget. Dan ini dia jawaban yang paling telak, paling elegan buat yang bilang atmosfer kita lebay atau dilebih-lebihkan. Dunia juga pasti ngakuin supporter Indonesia itu emang beda level. Dukungan penuh semangat, kreativitas tanpa batas, tapi tetap nunjukin kelas. Ini baru namanya dukungan total yang positif dan ngebakar semangat juang pemain di lapangan. Kalian pasti bangga banget kan jadi bagian dari ini semua? Mimin sih yes. Dukungan supporter dari tribun emang luar biasa membakar semangat. Tapi di atas lapangan hijau ada satu nama yang benar-benar jadi motor serangan. Jadi dinamo dan sukses bikin barisan pertahanan Cina kocar-kacir. Siapa lagi kalau bukan Ricky Kambuaya? Ini dia nih MVP versi Mimin semalam. Gak ada debat. Ricky Kambuaya mainnya kayak kesetanan guys. Gak ada capeknya, lari kesana kemari, ngejar bola, ngatur tempo, visi bermainnya itu loh juara. Dia ini kayak ada di mana-mana, bertahan oke banget. Motong alur serangan Cina berkali-kali, nyerang, jangan ditanya. Umpan-umpannya itu loh memanjakan banget, bikin gelandang dan bek Cina mati kutu. Dan jangan sampai lupa pelanggaran terhadap Kambuaya di kotak penalti itu yang akhirnya ngasih kita kesempatan emas. Energinya itu loh, luar biasa banget, bener-bener jadi jenderal lini sayap yang sesungguhnya. Kabarnya nih, dari statistik gak resmi yang Mimin denger ya, akurasi umpannya di atas 85%, dan dia jadi pemain dengan daya jelajah paling tinggi semalam. Gokil kan? Kontribusinya ini vital banget buat ngasih tekanan terus-menerus ke Cina, dan akhirnya membuka jalan buat kemenangan kita. Menurut kalian Garuda Squad, apa sih yang paling spesial dari penampilan Kambuaya semalam?
skill individunya, staminanya, atau kepemimpinannya? Komen di bawah ya, Mimin pengen tahu pendapat kalian. Nah, itu tadi soal dukungan supporter yang bikin merinding dan aksi individu yang memukau. Sekarang kita masuk ke inti dari berita bola paling parah semalam, yaitu kemenangan bersejarah timnas kita. Dan kerja keras Ricky Kambuaya ditambah perjuangan tanpa lelah seluruh punggawa Garuda lainnya, serta doa dan dukungan dari kita semua, akhirnya membuahkan hasil yang sungguh luar biasa manisnya guys. Sesuatu yang kita semua tunggu-tunggu, sesuatu yang bikin kita semua teriak kegirangan. Garuda Squad, akhirnya Indonesia menang 1-0 lawan Cina. Dan ini bukan cuma menang biasa, ini sejarah guys. Kita resmi lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol sematawayang timnas kita datang dari titik putih. Eksekusi penalti dingin dari Ole Romeni sukses merobek jala gawang Cina. Tapi nih, ada cerita unik di balik penalti itu. Sebelum Ole Romeni maju, J.Itzes tuh kayaknya udah siap-siap mau ngambil tendangan. Padahal dia sama Egy Maulana Fikri lagi ngamanin area titik penalti. Tahu sendiri kan, kadang pemain lawan itu suka iseng ngerusak rumput di titik putih biar eksekutornya gagal. Cerdik banget kan taktiknya? Begitu pemain Cina udah pada minggir, baru deh J.Itzes ngasih bola ke Ole Romeni yang dengan tenang ngegolin. Selama ini kita sering banget dibikin gigit jari sama Cina. Rekor pertemuan kita kurang bagus, tapi semalam di tanggal 5 Juni 2025, kita yang bikin mereka lesu. Kita yang bikin mereka pulang dengan tangan hampa. Catat tanggalnya baik-baik Garuda Squad, ini hari dimana kita memutus rekor buruk itu dan nunjukin kalau level kita udah naik. Ini bukan cuma soal gengsi ngalahin Cina, tapi langkah kita makin dekat ke mimpi besar kita semua, Piala Dunia. Ronde 4 Indonesia datang. Dan denger-dengar nih dari Ketua Umum kita, Pak Erick Thohir, ada harapan besar supaya Indonesia bisa jadi tuan rumah buat pertandingan-pertandingan di ronde 4 nanti. Bayangin coba Garuda Squad, kita jadi tuan rumah, dukungan penuh dari supporter kita lagi di laga-laga krusial penentuan ke Piala Dunia. Wah, itu pasti pecah banget. Kita aminin paling kenceng ya, semoga beneran kejadian. Ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua bangga jadi saksi sejarah ini. Gimana Garuda Squad? Keren ya perjuangan timnas kita semalam. Dari yang awalnya coba diremehin sama pelatih lawan, terus dibalas dengan koreo kelas dunia dari supporter kita yang kreatif yang gak ada obat. Lanjut aksi individu memukau dari para pemain di lapangan, terutama Ricky Kambuaya, sampai akhirnya sejarah baru berhasil kita ukir dengan lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Mimin sih bangga banget jadi bagian dari Garuda Squad, jadi bagian dari kalian semua. Nah, sekarang giliran kalian nih Garuda Squad. Siapa pemain yang paling jadi favorit kalian di laga semalam? Mau mencerdik J.Itzes dan Egy ngamanin titik penalti mungkin? Tulis di kolom komentar di bawah ya, Mimin pengen banget denger cerita seru dari kalian semua.
Oke deh Garuda Squad, sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga sportivitas, dan yang pasti tetap dukung timnas Indonesia sampai kapanpun. Karena kita semua adalah Garuda. Salam olahraga, ciao!